Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan lewat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan kalau kita sekalian dapat kembali lagi bertemu dan berjumpa di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan, Engkau baik bagi setiap kami. Pagi ini sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kehidupan kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita, yaitu menerima berkat besar. Sekali lagi tema firman Tuhan, menerima berkat besar. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang keempat. Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita memperhatikan sebuah kisah yang tidak asing bagi kita. Tetapi lewat kisah di mana Yesus menyuruh Simon dan teman-temannya untuk menjala ikan. Setelah semalam-malaman mereka berupaya menangkap ikan dan tidak mendapat seekor pun, ketika Yesus datang dan Yesus setelah berbicara menyampaikan firman kepada murid-murid dan juga kepada orang banyak yang mengikuti Yesus,
Maka setelah berbicara menyampaikan firman kepada mereka, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat kisah ini kita mau belajar beberapa hal untuk kita menerima berkat yang besar. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus memperhatikan firman Tuhan. Siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi di dalam hidup ini, kita harus belajar. Untuk apa? Untuk memperhatikan firman di dalam setiap kehidupan kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan diperdengarkan, ketika firman Tuhan diajarkan kepada setiap kita, belajarlah untuk mendengar, belajarlah untuk memperhatikan setiap firman di dalam hidup ini. Untuk apa? Supaya kita boleh menerima berkat di dalam hidup ini. Dalam kisah ini kita memperhatikan bahwa ketika situasi, kondisi di mana murid-murid tidak menangkap seekor pun ikan, walaupun semalam malam mereka berupaya menangkap dan mereka sedang membasuh jalannya, Yesus datang dan menyampaikan firman kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, jangan pernah menganggap remeh setiap firman. Jangan pernah meremehkan setiap firman yang kita dengar. Karena dengan kita menyediakan hati dan diri kita, telinga kita, kita memperhatikan setiap firman, itu merupakan langkah awal untuk kita menerima berkat Tuhan. Hal yang kedua yaitu taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, taat. Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sekalipun keadaan, sekalipun situasi semalam-malaman tidak menangkap seekor pun, tetapi karena Yesus yang menyuruh, Yesus yang berkata kepada Simon, bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Maka Petrus melakukan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun kondisi hidup kita hari ini, mungkin kita sedang ada di dalam pergumulan, mungkin kita sedang ada di dalam persoalan, mungkin kita sedang ada di dalam satu kondisi seperti murid-murid yang gagal. Belajarlah taat melakukan firman Tuhan. Jangan pernah tawar-menawar untuk melakukan firman Tuhan. Kalau saudara belajar taat melakukan firman Tuhan, maka saudara pasti akan menerima berkat di dalam kehidupan ini. Simon berkata kepada Yesus, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau menyuruhnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apa yang Tuhan suruh kita kerjakan di dalam hidup ini? Banyak hal yang sedang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita kerjakan bagi Tuhan. Apakah kita masih tawar-menawar, kita malas, kita bosan, kita tidak mau, kita menolak?
Mungkin kita tidak menerima berkat secara lahiriah, secara jasmani. Tetapi ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ketika kita belajar taat, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di dalam hidup kita. Mungkin hari ini berkat itu belum kita terima. Mungkin hari ini seolah-olah tidak ada berkat. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun. Termasuk saudara dan saya yang mau belajar taat melakukan firman Tuhan. Percayalah ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang taat melakukan firman Tuhan. Bagi setiap orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan sekalipun, kalau engkau menjadi pribadi yang taat, maka engkau akan menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menerima berkat Tuhan? Kita harus bertolak ke tempat yang dalam. Kenapa harus bertolak ke tempat yang dalam? Karena di tempat yang dalam pasti ikannya besar-besar. Ya, di tempat yang dalam pasti banyak ikan besar. Kalau hanya di pinggir saja, kita pasti akan dapat ikan yang kecil-kecil. Ikan teri saja. Ikan halus saja yang akan kita dapat. Tapi kalau kita semakin ke dalam, maka kita akan menangkap ikan yang besar. Demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Semakin kita mendalam di dalam Tuhan, iman kita semakin dalam di dalam Tuhan, kesetiaan kita semakin mendalam dengan Tuhan, ketekunan kita semakin mendalam dengan Tuhan, maka ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Memang semakin kita ke dalam ada resiko yang lebih besar yang akan kita alami. Tapi semakin ke dalam, percayalah ada berkat yang besar. Kalau Tuhan yang suruh, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau Tuhan yang suruh, bertolaklah ke tempat yang dalam. Maka sekalipun di tempat yang dalam, ada Tuhan di sana yang akan menolong dan akan memberkati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mari sebagai orang-orang yang percaya, kalau mau menerima berkat yang besar, yang pertama, belajarlah memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Belajar mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Jangan menganggap remeh firman yang kita dengar. Jangan anggap firman itu hal yang biasa. Ingat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, taat melakukan firman Tuhan. Petrus berkata, Simon berkata, Guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan juga. Taatlah kepada Tuhan. Jangan punya banyak alasan kalau dengan Tuhan. Kalau saudara taat kepada Tuhan, ada berkat besar yang Tuhan sediakan. Dan yang ketiga, semakin kita harus terus masuk ke dalam. Semakin ke dalam. Artinya apa? Harus kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin setia dengan Tuhan. Walaupun keadaan, situasi tidak mendukung. Jangan itu menjadi alasan untuk kita tidak semakin mendalam dengan Tuhan. Jangan itu menjadi alasan kita mundur. Tapi mari semakin maju. Semakin ke dalam. Karena di sana ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, dan mata pencaharian kami. Teristimewa kami serahkan seluruh
kehidupan iman kami, kasih dan pengharapan kami, ketekunan kesetiaan kami kepadamu. Biar Tuhan memberkati. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.